barulah kita cerita dalam bab yang keempat, sunat kunut pula. Kunut. Kunut ini macam mana pula Ustaz? Sunat juga. Kunut ini dia fleksibel. Fleksibelnya macam mana Ustaz? Kunut itu tidak wajib kita muwafaqah pada mengerjakan atau meninggalkannya. Boleh saja. Maksudnya mengerjakan atau meninggalkan tidak muwafaqah itu maksudnya apa Ustaz? Makanya kalau imam buat, kita tidak buat, boleh. Kita buat, imam tidak buat, boleh. Maksudnya macam mana Ustaz? Imam baca kunut, kita tidak baca kunut, boleh. Kita baca kunut, imam tidak baca kunut, boleh. Tidak ada masalah. Okey saya. On saya. Imam tidak kunut, kita tidak kunut, okey juga, tidak ada masalah. Imam kunut, kita kunut, okey juga, tidak ada masalah. Jadi mau macam mana lagi? Makanya tidak ada alasan. Tidak ada alasan dah sembahyang subuh. Kenapa dah sembahyang subuh? Tidak pal kunut Ustaz. Itu bagus terajun Sungai Padas. Tidak ada masalah. Kenapa lagi kita tidak hafal 2 kunut dari muda sampai tua? Sembahyang subuh tidak berkunut. Okey saya. On saya. Okey saya tu. Tidak batal pun. Sebab kenapa? 2 kunut dalam mazhab Imam Syafi'i sunat abad. Dalam mazhab yang lain tidak sunat pun. Itu sia. Sebab itu kalau kita pergi Makkah, imam dia tidak berkunut sebab bagi orang tidak sunat. Bagi kita saya sunat. Dia begitu. Jadi kalau imam kita tu baca 2 kunut, kita tidak baca 2 kunut, tidak masalah. Imam kita tidak baca 2 kunut, kita mau baca 2 kunut, tidak ada masalah juga. Cuma kita kena pahamlah, apabila imam tidak membaca 2 kunut, kita baca 2 kunut, kita kata boleh. Kebolehan dia itu sehingga imam sujud yang kedua saja. Kalau kita masih membaca kunut sedangkan imam itu sudah mengangkat kepalanya daripada sujud yang kedua itu, kita belum lagi sujud yang pertama, masih lagi membaca kunut, maka kita batal sembahyang pula. Kita batal sembahyang bukan sebab membaca kunut tuh, tapi kita batal sembahyang sebab tertinggal 2 rukun fi'li dengan imam. Makanya kalau imam tu tidak baca doa kunut, kita mau baca boleh. Tapi syaratnya kita mesti menyelesaikan bacaan kunut itu sebelum imam bangkit daripada sujudnya yang kedua. Bolehkah? Rasa-rasa bolehkah kita baca 2 kunut, kasih habis tu 2 kunut sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua? Sebab kalau kita masih baca 2 kunut, imam sudah bangkit sujud yang kedua, mungkin kalau kita cerita bab sembahyang subuh, sujud yang kedua itu imam sudah duduk tahiyat akhir dah kan? Makanya imam sudah duduk tahiyat akhir, kita masih lagi baca 2 kunut, batal sembahyang. Kenapa batal sembahyang Ustaz? Bukan sebab kita baca 2 kunut tuh. Kita batal sembahyang sebab kita sudah tertinggal 2 rukun fi'li dengan imam. Apa 2 rukun fi'li yang kita tinggal? Yang pertama sujud yang pertama. Yang kedua duduk di antara 2 sujud. Makanya kita batal bukan sebab 2 kunut tuh, kita batal sebab kita tertinggal dengan imam melebihi 2 rukun fi'li. Sebab itu kalau kita mau baca 2 kunut, kita mesti menyelesaikan 2 kunut itu sebelum imam itu bangkit daripada sujud yang kedua itu. Sebelum diangkat kepala, kita sudah sujud yang pertama. Bolehkah kita habiskan? Yang boleh itu Haji Ali saja. Mana malah Haji Ali? Sebab dia tahu 2 kunut paling pendek. Kalau mau minta ijazah sama ya. 2 kunut paling pendek. Andai katalah kita ni sembahyang subuh, imam kita lupa baca kunut, kita mau baca, boleh. Tapi itu kita kata, kita kena sujud yang pertama sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua. Sebab nanti kita batal sembahyang tertinggal. Tapi persoalan dia, bolehkah kita menghabiskan 2 kunut tuh sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua? Boleh tidak boleh? Sajab betul. Sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud yang kedua, dia bangun, kita mesti sudah sujud. Kalau masih baca 2 kunut, batal. Itu kita mau cerita, kalau kita baca 2 kunut, cerita dia sampat tidak sampat? Kalau sampat, buat. Kalau tidak sampat, jangan buat. Teruslah sujud bersama imam, gitu saja. Tidak baik kita panding-panding kepala. Nanti sujud sahwi saja.
Kalau imam itu sujud sahwi, kita sujud sahwi sama-sama. Kalau imam itu tidak sujud sahwi, kenapa? Kita kasih biar dulu dia salam, kemudian kita biarkan dia membuat beberapa perkara yang batalkan sembahyang pada adatnya, kemudian kita sujud sahwi. Selesai masalah. Tapi kalau kita kata, Ustaz, saya sampat nih baca dua kunut sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, silakan baca. Boleh kah? Apa persoalannya, boleh kah? Panjang tuh dua kunut tuh. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Silap-silap baru sampai kita di fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Imam itu sudah dua tet akhir. Nah, kita masih lagi baca dua kunut, makanya batal sembahyang kita. Jadi Ustaz, kalau tidak mau batal ada satu cara lagi. Apa cara dia, Ustaz? Mufaraqah lah, sayanglah. Kalau mufaraqah hilang pahala jemaah.